masih terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau umara mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik. Tapi kalau umara membebek, mendekat, menjilat kepada ulama, menjilat, mendekat, membebek kepada umara, tentu ada something, ada sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, sesama pendukung Jokowi saling serang. Wow. Ada apa ini? Ustadz Yusuf Mansur, atau saya nggak pengen pakai Ustadz deh, nggak apa-apa kan ya? Yusuf Mansur dengan Ade Armando. Ya, kita tahu kemarin-kemarin Yusuf Mansur dilaporkan oleh berbagai pihak, konon katanya, karena dianggap telah melakukan semacam penipuan ini, investasi, tapi ternyata hasilnya nggak ada. Dan itu rupanya masih berjalan ya. Ade Armando ikut membuli Yusuf Mansur. Ya, Ade Armando kurang lebih bilangnya kalau beragama pakai akal sehat lah. Jadi Yusuf Mansur dianggap tidak menggunakan akal sehat. Berarti kalau nggak pakai akal sehat, pakai akal apa dong? Akal bulus, akal busuk. Ya, itulah yang kemudian membuat Yusuf Mansur melaporkan Ade Armando ke Barreskrim. Ini kenapa nih? Sesama pendukung Jokowi harusnya kan solid nih, apalagi menghadapi 2024. Apa jadi mau 3 periode? Atau memang sudah tertutup 3 periodenya sehingga kemudian pecah dengan sendirinya? Karena masing-masing punya dukungan yang berbeda. Begitu kah? Ya kita lihatlah, kalau Ade Armando kan dukung Ganjar ya. Katanya the next Jokowi. Dan soal Ganjar kita pernah angkat di beberapa video sebelumnya. Yang katanya suka film porno. Wah. Dan di sini pula Yusuf Mansur menegaskan bahwa ini bukti saya tidak sekolam dengan Ade Armando. Rupanya banyak sekali orang yang tidak mau disebut sekolam dengan Ade Armando, meskipun itu sesama pendukung Jokowi. Kenapa ya? Padahal kan bisa dibilang sama. Ini kolam pendukung Jokowi kan itu. Tapi Yusuf Mansur tetap nggak mau dibilang sekolam dan mengatakan Ade Armando akademisi yang tidak akademis. Lah memang iya. Kita juga udah bahas tentang Ade Armando di banyak video kita sebelumnya. Ya sudah, semoga lancar tuntut menuntutnya. Dan semuanya mudah-mudahan segera dikembalikan akal sehatnya. Dibuka mata hatinya untuk melihat lingkungan sekitar. Apa yang sedang terjadi sebenarnya hari ini. Apa yang rakyat Indonesia inginkan terhadap pemimpinnya hari ini. Sahabat semua, Mang Ucup, Yusuf Mansur maksudnya ya. Tadinya mau saya panggil Ustadz, tapi kok rasa kurang tepat. Jadi kalau orang Sunda biasa manggilnya katanya Mang Ucup. Tapi memang makin kesini makin banyak orang-orang yang kemudian memberikan testimoninya, memberikan kesaksiannya atas apa yang terjadi pada dirinya berkaitan dengan konsep-konsepnya Yusuf Mansur. Ya kita tahu ya, video-videonya bertebaran nih seperti ini nih. Saya kalau ngelihat orang-orang susah tuh, saya kayak maksa gitu loh. Kayak lampu merah itu kan kalau nggak dipaksa berhenti lu celaka. Gue guru masak, gue paksa masak. Nah gue lagi ngajar sedekah. Gue paksa sedekah lah. Ada juga yang mengatakan ini Yusuf Mansurologi atau Mansurologi. Jadi ilmu ala Yusuf Mansur. Saya kira dalil-dalil yang dikemukakannya tidak salah. Janji Allah untuk melipat gandakan sedekah amal jariah juga benar. Tapi tentu itu dilakukan dalam koridor kemampuan akal seseorang. Kan begitu ya. Anggaplah begini. Yusuf Mansur menggunakan model marketing langit. Bisa jadi kejadiannya benar apa yang dialami oleh Yusuf Mansur. Tapi itu tidak bisa disamaratakan pada masyarakat banyak. Ini seperti kisah pengusaha konveksi dari Solo ini. Kita dapatkan kabarnya dari solopost.com. Dia punya mobil di tahun 2015 Toyota Innova. Dan mobilnya itu kredit. Belum lunas. Kemudian terbuai dengan kata-katanya Yusuf Mansur, akhirnya namanya Pak Fatur nih. Dia mensedekahkan Toyota Innova itu dengan harapan mendapat
10 kali lipat atau lebih. Ketika mobil itu disedekahkan, Pak Fatur masih mencicil itu 7 juta per bulan. Sampai pada satu titik kemudian ternyata dia semakin bangkrut. Di tahun 2016, setahun setelahnya beliau berinisiatif untuk meminjam uang pada Yusuf Mansur melalui WhatsApp. Dan tidak direspon, tidak dibalas. Mungkin ganti nomornya, Pak. Sampai akhirnya kemudian Pak Fatur ini ditolong oleh Pak Puspowardoyo, ya, pengusaha terkenal itu yang dari Solo, ya, pemilik Wong Solo. Dan yang menariknya di kabar ini, Puspowardoyo, saya kira beliau cukup kenal dekat dengan Yusuf Mansur. Itu ternyata dia sudah mengingatkan sejak tahun 2015. Yang kita tahu saat itu Yusuf Mansur dengan berbagai program investasinya itu ditawarkan pada jamaahnya. Ya, termasuk pembangunan hotel dan apartemen. Saat itu Pak Puspowardoyo sudah mengatakan untuk segera hentikan karena ini tidak ada transparansi dananya. Bahkan Pak Puspo pun mengkritik cara-cara Pak Yusuf Mansur dengan pola-pola yang seperti itu seperti membodohi umat. Dan korban-korban bukan hanya 1-2 yang ditolong oleh Pak Puspo. Ya, saya kira cukup kesal juga Pak Puspo, ya, gara-gara dia nih. Ya, saya kira saran kita rakyat jelata kepada Yusuf Mansur, ya mulailah introspeksi diri, lakukan pembenahan satu persatu. Ulama juga bilang urusan dengan Allah kita memohon maaf kemudian bertobat. Tapi kepada sesama manusia itu harus clear, itu harus jelas, ada pertemuan, ada permohonan maaf, dan ada feedbacknya dari orang yang dimintain maaf. Ya, dan kritikan seperti ini sudah bukan 1-2 juga terhadap Pak Yusuf Mansur. Bahkan netizen seperti rakyat di jelata seperti kita pun banyak yang memberi masukan. Dan dia meresponnya kurang lebih begini. Menurut Yusuf Mansur, tidak ada yang salah ketika seorang umat meminta kekayaan kepada Tuhan. Memang betul. Apalagi kata dia, kekayaan akan membuat seseorang mampu berbuat kebaikan kepada orang lain lebih dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang miskin. Tangan di atas membuka peluang ini, peluang itu. Merebut dunia, mengambil dunia, menguasai dunia untuk jadi jalan kebaikan bagi orang banyak. Ya, itu betul juga. Jadi ya kembali seperti yang tadi dikatakan di awal, tidak ada yang salah dengan dalilnya. Tapi bagaimana pengemasan seorang Yusuf Mansur kepada jamaahnya itu yang membuat frame orang-orang itu bisa berbeda-beda. Jamaahnya barangkali menganggap kita sekarang sedekah 10 juta, minggu depan atau bulan depan dapat 100 juta. Dan itu pun terucap dari kata-kata Yusuf Mansur. Kita lihat berbagai videonya yang kurang lebih narasinya seperti itu. Tapi tentu yang menjadi persoalan seperti Pak Fatur tadi, ketika ada orang yang kemudian kesulitan dan memohon pertolongan, kok gak dibantu? Padahal dia sudah mensedekahkan mobil. Nah, hal yang seperti ini yang banyak terjadi pada jamaahnya Yusuf Mansur, mudah-mudahan segera diklarifikasi dengan benar. Ya, kalau Yusuf Mansur kemarin bilang, ya tunggu sajalah nanti di pengadilan. Ya kita tahu hari ini pengadilan seperti apa. Memang banyak pengadilan di mana-mana, di hampir setiap kota ada pengadilan negeri. Tapi untuk kita berharap di situ ada keadilan, saya kira tidak semudah mencari pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Inilah celoteh rakyat jelata. Yusuf Mansur ini bikin heboh dengan beredarnya sebuah video ceramah dirinya yang mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan Rasulullah saat naik mobil. Jadi Rasulullah ikut nebeng di mobil dia. Video ceramah viral ini ditayangkan oleh YouTube, ya, Dodi Supriyadi. Dia mengatakan di video tersebut, bukan karena aneh takut Rasul atau Nabi Muhammad ada di mobil aneh. Dia juga berani bersumpah, dia mengatakan begini, demi Allah Indonesia nyaksiin, udah nggak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Ya, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh nggak bisa buang sampah itu bukan karena yang lain, karena Rasul. Jadi kalau dia buang sampah, Rasulullah marahin gitu. Ya, dan jelas hal ini akhirnya menuai komentar dari para netizen, ya. Berikut ini adalah komentar-komentar yang dirangkum oleh populis.id. Dan salah satu komentarnya itu dari @rahmanuri. Dia mengatakan, Yusuf, apa? Itu mah jin. Oke. Terus ada sebuah komentar yang paling lucu, ini dari @asamaulana. Dia mengatakan, "Woi Yusuf Mansur, ente bisa tahu kalau yang duduk itu baginda Nabi SAW dari mana? Emang ente pernah hidup di zaman beliau?" Jadi menurut netizen ini, karena Yusuf Mansur nggak tahu tuh para Rasulullah seperti apa, dari mana Yusuf Mansur bisa menilai kalau itu adalah Rasulullah SAW. Lalu dia juga melanjutkan, jangan-jangan entu arwah orang yang ente paksa sedekah dan yang merasa tertipu investasi dan sudah meninggoy.
Ya, dan sebenarnya kebiasaan Yusuf Mansur cerita kalau dia sering ketemu dengan Nabi Muhammad ini udah berlangsung sejak lama, dan video yang ditayangkan oleh Dodi Supriyadi juga memang video lama. Ini salah satunya ini dikutip dari www.aktualblogspot.com pada Senin 7 Oktober 2019. Judulnya adalah UYM.2, saya sering bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan sadar bahkan sambil minum kopi. Jadi memang Rasulullah itu bisa mendatangi seseorang dalam keadaan seseorang itu bermimpi atau sadar, katanya seperti itu. Tapi wallahu alam lah ya. Dan sebenarnya ya para ulama juga sepakat bahwa manusia itu mungkin bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku." Jadi kalau misalkan kita lihat ada Rasulullah muncul dalam mimpi kita, itu jaminan bukan jin gitu. Tapi hadis ini ada lanjutannya. Rasulullah juga memberikan peringatan. Barang siapa yang berdusta atas diriku secara sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dalam neraka tuh. Langsung dipersilahkan tuh sama Rasulullah. Ini dari hadis riwayat Bukhari 110. Nah, pertanyaan saya, kenapa begitu Yusuf Mansur mengatakan kalau dirinya ini bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang ini nggak ada yang percaya. Ya sederhananya ya, kalau ngelihat kelakuannya udah sama sekali nggak cocok kalau seorang Yusuf Mansur ini bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.